Alhamdulillah kalau pada sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Semua siap. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Yesia. Benar? Ada keterangannya? Ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Sebelum memulai pembelajaran, coba diperhatikan di atas mejanya yang masih berantakan, kemudian HP-nya disimpan dulu terlebih dahulu, dan kalau memang diperlukan silakan digunakan. Untuk hari ini kita memasuki materi baru, yaitu keseimbangan reaksi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengukur pengetahuan awal kalian. Oleh karena itu, siapkan sedikit kertas kecil, ya, kecil saja. Tulis nama dan kelas. Di depan itu ada contoh-contoh reaksi. Ada reaksi NaOH plus HCl. Tahu reaksi yang berapa ini? NaOH. Oke, NaOH termasuk yang apa juga? HCl asam. Kalau NaOH basa. Nah, reaksi asam dan basa itu adalah contoh dari reaksi-reaksi yang habis bereaksi atau berkesudahan. Nah, berikut adalah contoh-contoh reaksi yang habis atau berkesudahan. Artinya tidak terjadi lagi reaksi. Sebagai contoh, kita kemarin percobaan Mg dan HCl, masih ingat? Nah, kemarin kan Mg-nya habis bereaksi kan dengan larutan HCl. Nah, apakah mungkin kalau misalnya hasil produknya itu kembali lagi untuk reaksinya lagi? Tidak. Nah, karena itu kita akan membahas tentang reaksi keseimbangan. Nah, keempat. Nah, ini kan adalah contoh-contoh reaksi yang habis bereaksi. Faktanya, salah satu contoh dalam produksi amonia itu ternyata dalam memproduksi atau pembuatan amonia itu nggak habis bereaksi. Misal dalam pembuatan produksi amonia, gas amonia itu menghasilkan 2 mol, harusnya menghasilkan 2 mol gas amonia, tapi faktanya dalam aslinya itu tidak menghasilkan 2 mol gas amonia. Nah, itu kenapa nanti kita bahas. Selanjutnya untuk kompetensi dasar, yaitu ada di 3.8 menjelaskan reaksi keseimbangan di dalam hubungan antara preaksi dan hasil reaksi. Kemudian untuk keterampilannya, KD kompetensi dasarnya, keterampilan menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan keseimbangan suatu reaksi. Dan harapannya setelah kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa menjelaskan pengertian reaksi irreversibel dan reversibel. Nah, kita mulai dalam tahap pertama itu ada mengamati. Ada yang mau membacakan? Oke, Satria, silakan Sat. Dari fenomena ini, coba kalian silahkan ajukan sebuah pertanyaan yang membuat kalian penasaran dari fenomena ini. Ya, coba didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Mengapa dalam reaksi tersebut menghasilkan 2 mol amonia, tetapi faktanya selalu kurang dari 2 mol amonia? Apa reaksi dijelaskan tidak pernah menghasilkan 2 mol amonia, sedangkan stokiometri menunjukkan bahwa 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia. Nah, bagian mengumpulkan data atau bisa dilihat ada bagian untuk menemukan
kaca dan alat bahan sudah disiapkan di meja masing-masing. Nah, silakan mulai. Berdiskusi bersama teman-temannya untuk pengolahan data atau data processing ya dari hasil percobaan tadi apa saja. Yuk. Bahas bareng-bareng sambil nunggu yang lain. Reaksi irreversibel itu tadi pada pengumpulan data sudah dilihat. Ada reaksi pita Mg plus HCl dan reaksi kedua ada NaOH dengan HCl. Sudah ditulis. Nah, berdasarkan
contoh-contoh reaksi tersebut, apakah produk dapat diubah kembali menjadi reaktan? Ya, tidak. Nah, sehingga pada contoh percobaan pita Mg dan plus HCl dan NaOH plus HCl, kedua contoh tersebut merupakan reaksi irreversibel. Dari diskusi kalian, kelompok siapa yang mau menjelaskan atau membacakan apa itu reaksi irreversibel? Ada kelompok 6. Reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah atau tidak dapat balik. Sehingga terjadi perubahan warna yang disebabkan oleh terikatnya molekul air. Ya, karena terikatnya kembali molekul air. Ada yang lain? Apa? Karena senyawanya kembali menyerap air. Ya. Oke, hampir mirip ya. Adalah reaksi yang tidak dapat kembali lagi menjadi reaktannya. Sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi yang hasilnya atau produknya dapat kembali lagi menjadi reaktan. Nah, itu ya untuk pembelajaran hari ini terkait apa yang kita tuju. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari terkait kesetimbangan dinamis. Nah, sehingga dari kesetimbangan dinamis kalian bisa terjawab kenapa pada pembentukan amonia itu tidak menghasilkan 2 mol atau sesuai dengan stoikiometrinya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita juga tutup dengan berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu mohon pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.